Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam kepada anak-anakku kelas 10 MIPA. Ini adalah materi kedua dari bab gerak harmonik sederhana. Dimana yang pertama tentang gaya pemulih sudah saya berikan kemarin. Yang ini materi kedua tentang persamaan GHS. Nah, persamaan GHS yaitu ada persamaan simpangan, kecepatan, dan percepatan. Yang pertama, persamaan simpangan yaitu menunjukkan pergeseran posisi benda yang bergerak harmonik ya. Dari titik setimbang ditinjau dari koordinat tertentu. Nah, koordinat tertentu ini maksudnya bisa ditinjau dari koordinat sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z begitu. Nah, anak-anak, saya akan berikan kalian sebuah animasi. Lah ini adalah sistem pegas ya yang bergerak harmonik, di mana ditinjau dari simpangannya dari koordinat sumbu Y ini. Nah, proyeksi dari simpangan benda X ini yang bergerak harmonik itu sama saja dengan proyeksi di sini ya, benda yang bergerak melingkar beraturan. Maksudnya Pak, ya ini selalu sejajar ya. Nah, ini benda X dengan benda bundar ini ya. Nah, ini bunda-bundar ini menunjukkan proyeksi dari pergerakan benda X di sumbu Y-nya. Nah, ya gitu. Paham ya? Nah, kembali lagi ke materi saya. Nah, sehingga ini saya ambil tadi ya, sama. Kalau saya ilustrasikan seperti sebuah lingkaran ya, sama lingkaran ini yang memiliki jari-jari sebesar amplitudonya ya. Kenapa? Karena maksimumnya amplitudonya begitu. Benda ini kan sama dengan di sini ya, ini proyeksinya. Maka benda ini yang merupakan proyeksi dari simpangan benda X ini ya, akan berjarak A juga dari pusatnya ya. Karena sama, ini jari-jari kan berarti di mana-mana sama. Nah, dengan sudut theta ya. Nah, proyeksinya ini adalah Y ya. Jadi pos simpangannya terhadap sumbu Y ini misalkan adalah Y ya. Di sini ini adalah Y. Nah, kalau kalian memahami aturan trigonometri ya tentang perbandingan sisi pada segitiga siku-siku yang seperti ini, kalian akan dapatkan perbandingan sinus ya. Sinus itu berarti depan per miring ya, atau Y per A. Atau kita dapatkan Y sama dengan A kali sin theta. Nah, inilah persamaan simpangan ya. Jadi kalau tadi kepada animasi tadi ya, yang tadi kita akan melihat grafik sinus. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi ketika benda itu bergerak harmonik, maka persamaan simpangannya akan membentuk grafik sinusoidal ya, karena persamaannya Y sama dengan sin theta. Saya rasa di matematika kalian sudah mempelajari ini ya. Oke, lanjut. Nah, persamaan simpangan Y sama dengan A sin theta, di mana theta itu sama dengan omega kali T ya, sehingga kita juga dapat menuliskannya Y sama dengan A sin omega T, di mana omega itu adalah 2pi per T atau 2pi kali F ya. Ini keterangannya, bisa nanti dibaca sendiri. Oh ya, lupa, hati-hati ya, tetanya dalam sudut radian. Oke, jadi bukan derajat. Jadi tetanya adalah radian. Nah, ada sudut fase awal. Apa itu sudut fase awal ya? Jadi misalkan jika pada saat T0 atau ketika misalkan benda ini ditekan ke atas itu ya, misalkan ini ditekan dulu. Jadi awalnya bekas ini ditekan ke atas. Nah, maka proyeksinya di sini dia akan membentuk sudut awal. Lah ini ya, sudut awalnya berarti berapa ini? Dari sini ke sini berapa? 90 derajat. Paham ya? Nah, maka kalau ada sudut awalnya ya, berarti ini ditambah theta 0 ya, sudut awal, karena ada sudut fase awal. Nah, jika misalkan seperti ini ya, dia di awalnya disimpangkan maksimum atau ke amplitudonya, maka sudut fase awalnya 90 derajat atau pi per 2 dalam radian. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini, dan persamaan A sin omega T plus pi per 2 itu sama saja dengan fungsi cos ya. Jadi ini menjadi fungsi cos. Nah, kamu pahami sendiri ya, ini di matematika sudah diajarkan. Jadi kalau misalkan sin berapa itu sama saja cosnya ketika sudutnya ditambah pi per 2 atau selisih sudut fasenya pi per 2 ya, seperti itu. Nah, persamaan Y sama dengan A cos omega T ini adalah persamaan bila simpangan awalnya adalah amplitudonya. Jadi misalkan
benda itu simpangan awalnya sebesar amplitudonya atau sudut fasenya 90 derajat, maka persamaan simpangan dapat dibuat sebagai fungsi cos. Nah, begitu ya. Nah, contoh soal dan pembahasan ya. Misalkan ada sebuah benda melakukan gerak harmonik ya, sederhana ya, dengan periode T. Nah, jika pada T0 ya, simpangan bendanya maksimum, berarti tadi ya disimpangkan sejauh amplitudo. Tentukan waktu yang diperlukan benda agar simpangannya sama dengan setengah akar 3 amplitudonya. Nah, bagaimana itu? Kita bahas ya. Jadi ketika mula-mula simpangannya sama dengan maksimum ya, berapa waktunya saat simpangannya sebesar setengah akar 3 amplitudo. Nah, seperti tadi, karena kita di sini keadaan mula-mula simpangannya adalah maksimum, berarti disimpangkan ke amplitudo, maka kita dapat menggunakan persamaan yang fungsi cos ya, seperti tadi. Jadi syaratnya ada. Kalau fungsi cos itu berarti syaratnya mula-mulanya simpangannya atau sudut fase awalnya 90 derajat atau simpangan awalnya dia sebesar amplitudonya ya gitu. Maka kita matematis seperti biasa ya, ini kalian bisa pahami sendiri. A-nya dicoret di sini ya ini. Nah, jadi kita akan ketemu waktunya sama dengan 1/12 periodenya. Gitu. Oke, paham ya? Oke. Nah, selanjutnya ada fase pada GHS. Nah, fase apa itu? Fase itu jadi ketika sebuah benda itu bergerak ya, bergerak harmonik, maka dia punya getarannya berapa kali, sudut fase yang telah ditempuh berapa. Nah, seperti itu. Misalkan terjadi 1/4 getaran, setengah getaran, dan seterusnya ya, sudut fase yang dia habiskan, dia tempuh adalah sebesar 90, 180, dan seterusnya. Nah, fase didefinisikan adalah 90 derajat dibagi 1 kali getaran ya, atau 360 derajat ya. Muter sekali kan 360. Nah, 90 bagi 360 sama dengan 1/4. Nah, terus seperti itu ya. Maka didefinisikan fase itu adalah theta, sudut fase yang telah ditempuh ya. Hati-hati ya, ada fase, ada sudut fase. Dibagi 2pi. Nah, begitu ya. Nah, kalian boleh mengubah langsung derajat dibagi 360 derajat atau dalam radian dibagi radian. Begitu ya. Jadi ini fase itu bisa derajat dengan derajat atau radian dengan radian. Yang penting kalian konsisten seperti itu. Oke, konsisten ya. Nah, fase itu nilainya kurang dari 1. Loh Pak, kenapa ini 720 kok 1? Kan 720 bagi 360 2, Pak. Nah, ini hitungannya tetap kembali dari 360, setelah itu dari 0 lagi. Jadi begitu. Jadi fase itu nanti akan menunjukkan, oh berarti sudut 720 derajat ya, sudut fase 720 itu sefase dengan 360. Artinya apa? Posisi benda saat bergerak harmonik ya, saat menempuh 720 itu posisinya sama dengan saat menempuh 360. Kenapa posisinya sama? Karena fasenya sama. Jadi kan ketika bergerak harmonik dia mengulang-ulang posisi kan, ya, berulang-ulang. Misalkan di -20 ya, nanti ini di -20 lagi. Nah, ketika posisinya sama, oh berarti dia fasenya sama. Ya, atau dia melewati posisi yang sama, itu berarti fasenya saat itu dia nilainya sama. Begitu ya. Nah, ada soalnya. Ini misalkan ada sebuah benda melakukan gerak harmonik sederhana ya dengan amplitudo A. Wah, ini kepencetnya jadi langsung keluar. Ya. Lah saat simpangannya setengah amplitudonya, berapa fasenya? Nah, jadi saat simpangannya setengah akar 2, amplitudonya berapa fasenya? Atau berapa sudut fase saat itu gitu ya. Nah, ini pertanyaannya fasenya berapa saat simpangannya setengah akar 2 amplitudo, berarti bisa ditulis setengah akar 2A. Nah, kita menggunakan persamaan simpangan ya, Y sama dengan A sin theta, kita dapatkan sudut fasenya. Ini sudut fase. Oh, berarti saat setengah akar 2 amplitudo, si benda itu ada di sudut fase 45 derajat atau dalam radian pi/4 ya. Jadi kalau kamu bingung mengubah derajat ke radian ya, baca lagi gerak pelingkar ya yang semester 1. Itu ada materi dari saya. Oke. Nah, kita cari fasenya berarti theta dibagi 2pi ya. Nah, ini pi/4 bagi 2pi. Kamu juga boleh langsung ya 45 derajat bagi 360 derajat, ya sama aja, nanti ketemunya 1/8 ya. Jadi boleh dalam radian, boleh dalam derajat. Yang penting konsisten satuannya ya, atas
pembilang dan penyebut satuannya sama. Gitu, paham ya? Nah, sekarang yang kedua, persamaan kecepatan. Nah, ini ada sedikit materi yang mungkin kamu belum mendapatkan karena ini operasi matematika dalam bidang turunan atau diferensial. Jadi saya jelaskan langsung saja, di mana kecepatan itu merupakan fungsi turunan simpangan terhadap waktu ya, dy per dt. Nanti ini akan lebih dijelaskan di ilmu matematika. Nah, turunannya ini menggunakan turunan rantai ya. Nanti ada d sin omega t per d omega t baru kali d omega t per dt. Nanti akan jadi seperti ini. Dimana turunan sin omega t terhadap omega t-nya itu adalah fungsi cos. Nah, dan yang nanti tadi ada d omega t per dt itu keluar nanti akan mendapatkan omega. Nah, karena amplitudo itu konstan maka dia bisa keluar munculnya seperti ini. Detail dari sini ke sini nanti kamu akan lebih mendalami ketika mendapatkan materi turunan di matematika ya. Jadi di fisika langsung saja pahami saja persamaan langsungnya. Ya, jadi persamaan kecepatan adalah V sama dengan omega A cos omega T begitu. Nah, saat terjadi nilai maksimum ya, maksimum itu berarti semua nilai dalam trigonometri ya, fungsi sin, cos dan lain-lain itu tangen ya. Itu kan nilai maksimumnya 1 ya. Tidak ada nilai trigonometri lebih dari 1 ya. Maka ketika maksimum berarti nilai cos omega T sama dengan 1. Berarti V sama dengan omega A kali 1. Nah, berarti didapatkan kecepatan maksimum benda bergerak harmonik adalah omega kali A. Nah, kecepatan maksimum itu saat benda ada di titik setimbang. Jadi benda yang bergerak harmonik, dia punya kecepatan maksimum saat kapan? Ya ini, saat di titik setimbangnya. Oke. Yang ketiga, persamaan percepatan yang terakhir. Nah, ini juga sama ya, menggunakan turunan dari fungsi V diturunkan terhadap T. Nah, kita dapatkan nanti ini dengan aturan turunan rantai ya, nanti yang dibahas di matematika. Kita dapatkan ini min omega kuadrat A sin omega T ya, karena turunan cos itu min sin. Nah, begitu. Nah, kita dapatkan seperti ini ya, di mana A sin omega T ini sama dengan Y. Nah, kan gitu. Kan A sin omega T sama dengan simpangan ya. Nah, di sini ada tanda min menunjukkan percepatan A selalu berlawanan dengan arah simpangan. Nah, ini berfungsi seperti gaya pemulih ya kan begitu. Jadi percepatan ini sama dengan gaya pemulihnya, karena gaya pemulih itulah dari percepatan ini ya, karena dia melawan nih tadi, melawan geraknya. Kemarin yang ke kanan, gaya pemulihnya ke kiri gitu ya. Nah, jadi melawan dengan gerak arah simpangan. Sama, saat maksimum berarti nilai ini sama dengan 1 ya. Berarti atau min omega kuadrat kali A kali 1 ya, jadinya ini ya. Jadi saat percepatan maksimum nilainya ini. Nah, itu saat kapan? Nah, saat berada di simpangan maksimum. Itu pasti ya. Saat di amplitudo, berarti saat benda itu berada di amplitudonya. Oke, begitu ya. Pahami ya? Oke. Nah, selanjutnya ini ada seperti biasa tugas dari saya. Ini nomor 1 ya. Dan ini nomor 2. Oke. Oh, cuma 2 ya. Soalnya cuma 2. Nah, ini ya. 2 nomor ini ya, silakan kalian kerjakan seperti biasa. Ini nomor 1 ya, nanti bisa di pause untuk mengerjakan nomor 1, oke. Dan ini nomor 2 ya. Nah, nanti kalian bisa kerjakan seperti biasa di e-learning kita ya. Nah, yang ini kemarin kamu sudah mengerjakan tugas saya di materi 1, sekarang nanti nguploadnya di materi 2 ya, ini persamaan GHS. Silakan upload jawaban kalian tadi di sini ya. Kalau bisa file dalam bentuk PDF ya. Saya lagi kalau bisa dalam bentuk PDF. Oke, itu materi kedua dari bab GHS saya. Silakan dipelajari dengan baik. Tetap sehat selalu. Walaupun ini kita sedang mengalami virus corona, kita senantiasa sehat. Apalagi di bulan puasa. Semoga kesehatan kalian selalu terjaga ya, agar kita masih bisa beraktivitas walaupun dengan keterbatasan. Gitu ya, semangat anak-anakku 10 IPA. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.